Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan ketua kelasnya siapa? Boleh dipimpin doa agar kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini? Bu, saya gantiin ya. Najwa belum datang. Ya, silakan, Nak. 1. Buka kamera semuanya. 2. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. 3. 6 nilai dasar auladi. 1. Bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berintelektual tinggi. 4. Bersikap mandiri. 5. Berdaya juang tinggi. 6. Bermanfaat. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Talita sudah menyiapkan kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya, Social Studies. Sebetulnya Bu Amar mohon maaf nih, sebetulnya jadwal Zoom kita ada di minggu pertama dan minggu ketiga ya, sesuai jadwal mata pelajaran. Namun karena ini awalan pertemuan kita, awal-awal ya, masih awal-awal, jadi Bu Ambar perlu bertatap muka gitu ya. Nanti kalau sudah bulan Agustus kita akan ada Zoom-nya hanya di minggu ke-1 dan ke-3 saja ya. Baik, sehat semua ya anak-anak ya. Ini mana jilbabnya nih, Naila Askia nih, nggak warna merah nih. Nadia juga. Ayo Puan. Puan jilbabnya nggak ketemu ya. Yang lain kenapa ini jilbabnya? Iya Bu, saya juga itu jilbabnya pada hilang-hilangan. Iya, saya juga Bu. Oh, ya. Baiklah kalau begitu ya, nggak apa-apa. Yang penting diinformasikan ke gurunya ya. Ini Suardava juga nih, jilbabnya hitam nih. Itu rambut ya, bukan jilbab. Baiklah, ya. Alhamdulillah ketemu kembali. Sebelum belajar, Bu Ambar mau membacakan kembali peraturan di kelas kita bahwa dalam kelas kita yang tidak terkendala kameranya mohon dibuka, kemudian santun dalam berkomentar, kemudian berinteraksi dengan baik ya, menggunakan chat dengan kalimat-kalimat yang baik dan yang berhubungan dengan pembelajaran kali ini ya. Jadi yang menggunakan chat mohon yang berhubungan dengan apa yang sedang kita pelajari hari ini, bukan yang di luar tema kita. Kemudian bersikap sopan dan santun, kemudian berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya ya, dengan pengajarnya ya. Kemudian jika ditanya menjawab ya, kemudian ketika diminta untuk menanggapi anak-anak aktif ya, karena dalam pembelajaran kita Bu Ambar akan ambil 3 penilaian ya. Sikap ya, meliputi sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Maka setiap pembelajaran Bu Ambar baik di Zoom ataupun nanti kita di Google Classroom pasti akan Bu Ambar record ya sebagai bagian dari laporan kegiatan mengajar Bu Ambar ya. Maka Bu Ambar akan share di YouTube Bu Ambar tuh. Nah, di YouTube saya sudah tidak akan mungkin dimonetize oleh Google ya. Tidak akan mungkin dapat AdSense ya karena sudah banyak copyright yang saya pakai di sana. Karena saya sering nyetel video-video motivasi ya seperti itu. Jadi YouTube yang saya gunakan adalah untuk mendokumentasikan semua kegiatan pembelajaran. Jadi semua aktivitas anak-anak terrecord ya. Walaupun kita nanti hanya di Google Classroom, Bu Ambar tetap record. Caranya gimana, Bu? Gampang itu ya. Saya akan rekam layar aktivitas mengajar saya. Juga anak-anak akan terlihat terrecord ya bagaimana anak-anak menanggapi dalam forum Google Classroom nantinya. Kalau kita tidak ketemu di Zoom, nah kita akan bertemu di Google Classroom dan semua akan saya record ya. Jadi laporannya akan ada terus ya.
bagaimana kegiatan belajar anak ini. Oh, tinggal saya kasih aja video saya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita hari ini akan belajar mengenai pembelajaran kelas 9 ya. Tentunya anak-anak juga sudah tahu kontrak belajar dengan saya seperti apa ya. Saya orangnya cukup disiplin ya Nak ya. Jadi saya berharap anak-anak semua bersemangat ya, kemudian mampu mengkomunikasikan dan berinteraksi dengan baik. Saya senang sekali jika dalam pembelajaran kita ini banyak diskusi, tanya jawab ya, dan semuanya berperan aktif ya. Oke, kemudian sebelum kita belajar, kita simak dulu yuk video motivasi berikut ini ya. Saya sudah siapkan, ini dia. Ini kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oke, kita share dulu ya. Kita gedein layarnya. Silakan disimak video motivasi berikut. Kamu lakukan di saat ini. Menjadi anak muda itu susah-susah gampang. Susah untuk diarahkan ke jalan yang benar dan gampang banget untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Waduh, terus saya harus gimana dong Miss Mary? Nasihat penting untuk anak muda yang wajib banget kamu ikutin. Yang pertama, membaca buku. Banyak yang bilang nih, baca buku tuh nggak penting. Baca buku cuma untuk orang sukses aja. Baca buku itu hanya membuang-buang waktu saja. Padahal orang sukses itu bisa sukses karena di masa mudanya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku, untuk belajar. Mereka pun tahu, hanya dengan sebuah buku mereka bisa menjadi sukses suatu saat nanti. Jadi jangan sampai nih, waktu kamu di masa muda terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Contohnya, main game yang kelamaan, kecanduan, update di sosial media, sehingga membuat kamu akhirnya menyesal deh di akhir tua nanti. Gunakanlah waktumu di masa muda untuk lebih banyak membaca buku. Lagian sekarang ada banyak kok caranya kamu bisa baca buku, lewat e-book, lewat buku fisik, dan masih banyak lagi. Dan baca juga buku biografi orang-orang sukses, karena setiap orang sukses pasti meninggalkan jejak yang bisa dengan mudah kamu pelajari dan kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Siapa tahu juga nih, dengan membaca buku ini, kamu juga kecipratan suksesnya sama seperti mereka. Yang kedua, memilih pergaulan yang benar. Nah, ada peribahasa yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya karena kesalahan kecil, akhirnya seluruh yang baik pun menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan pergaulan. Kalau kamu bergaul saat ini akan sangat menentukan masa depan kamu di kemudian hari. Seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu tergantung dari dengan siapa kamu bergaul, siapa orang-orang terdekat kamu. Nah, walaupun mungkin kamu berpikir, nanti juga mereka akan berubah seiring dengan waktu. Eits, tunggu dulu. Coba sekarang saya tanya, kalau teman-teman kamu melakukan hal-hal yang negatif, misalnya teman kamu bandar narkoba dan sedang duduk di samping kamu, lalu tiba-tiba ditangkap polisi, apakah kamu juga tidak ikut terseret dalam kasus mereka? Meskipun kamu tidak ikut-ikutan. Bukan mereka yang berubah, tapi malah kamu tuh yang terjerumus, malah masuk dalam pergaulan mereka. Masa depan kamu yang akhirnya dipertaruhkan. Berteman dengan siapa saja, boleh-boleh aja. Bukan berarti mereka nggak bisa berubah, tapi jangan berharap kamu yang bisa mengubah mereka kalau kamu sendiri pun orangnya masih sangat terpengaruh. Kamu harus bisa kuatkan hati dan pilih pergaulan yang baik. Oke, sampai situ dulu video motivasi kita kali ini ya. Jadi anak-anak pasti kita semua pasti bisa sukses ya, asal kita bisa mainkan peran-peran kita ya, salah satunya adalah membaca buku, kemudian mengikuti jejak orang sukses itu sendiri, dan pilih-pilih teman dalam pergaulan. Oke, nah anak-anak dalam pembelajaran kita juga kali ini, anak-anak nilai-nilai sosial yang Bu Ambar arahkan dalam pembelajaran kita adalah kita mampu peduli ya, kemudian saling menghargai, menghormati, sopan dan santun dalam pembelajaran ya. Insya Allah anak-anak semua pasti bisa melakukannya. Baik, kemudian supaya semakin semangat lagi ya, ada video ini lagi nih, kita nyanyi dulu maju tak gentar ya, supaya anak-anak semakin semangat ya. Udah mulai jam-jam segini, jam-jam rawan ya. Kita dengerin dulu ya.
supaya jiwa nasionalisme kita juga tinggi ya, dan maju tak gentar ya membela yang benar. Dan salah satunya membela yang benar adalah dengan bukti kita ikut vaksin ya nak ya. Sudah pada vaksin belum? Ayo. Udah, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, di Auladi ini kita belum dapat jadwal dari Dinas Pendidikan ya. Dan teman-teman yang penyintas COVID yang belum 3 bulan belum boleh untuk ikut vaksin ya. Kalau Bu Ambar kebetulan Februari Bu Ambar sudah kena COVID. Jadi setelah Februari, Maret, April, Mei, Juni Bu Ambar baru vaksin ya, karena sudah aman, sudah 3 bulan ya. Nah, jadi kita lindungi diri kita, lindungi keluarga kita dari virus corona ini ya nak ya. Baik, semakin sehat, semakin semangat ya, karena kemarin habis vaksin Bu Ambar ya. Dan alhamdulillah lancar semua, nggak ada keluhan. Paling keluhannya lemes sama deg-degan ya nggak sih? Pada deg-degan nggak sih yang habis vaksin? Takut kenapa-kenapa ya. Iya, wajar sih kalau itu ya, karena Bu Ambar juga deg-degan ya, seperti itu. Ini Jalika ada kendala nih, teman-teman bisa bantu nggak? Masih nggak bisa. Sebetulnya saya nggak ada waiting room di sini, jadi anak-anak kalau udah klik aja masuk sebetulnya. Ntar saya japri. Saya lagi japri Jalika dulu ya. Oh iya, presensi kehadirannya sudah diisi, nak. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. yang belum silakan Sudah, diisi ya. Oke, bagus ya, karena Bu Ambar recordnya dari situ ya kehadiran anak-anak. Jadi yang nggak ngisi ya Bu Ambar anggap tidak hadir, seperti itu. Nah, ini yang belum diisi presensi kehadiran, ini linknya ya, silakan. Nah, kemudian anak-anak sebelum kita belajar, ini Bu Ambar arahkan dulu anak-anak untuk mengisi pretest kita hari ini ya. Jadi supaya Bu Ambar tahu anak-anak kita akan belajar apa. Nah, silakan diisi dulu pretest berikut ya. Sebentar, saya kirimin linknya. Nah, waktu mengisi pretestnya hanya 5 menit. Jadi jangan lama-lama ya, supaya kita bisa lebih berinteraksi di sini. Nah, dari sini pengetahuan awal sebelum kita belajar. Mau salah, nggak apa-apa ya. Ini dia linknya, silakan dikerjakan pretest kita hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Sudah muncul linknya di chat Zoom anak-anak? Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Ya. Sudah bisa, ini belum ada yang jawab. Bu Ambar liatin di sini prosesnya. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Pretest kita tentang benua Asia. Nah, belum ada yang jawab nih. Sudah bisa diakses belum? Udah, Bu, ini lagi mau dikerjain. Oke, mantap. Tuh, Dava sudah jawab nih. Copot terus di sini. Oke, Dava sudah. Siti Aisyah, hebat. Ya, lebih seru kalau kita pakai kuisis nih ya. Semoga minggu depan ya Bu Ambar pakai kuisis. Hari ini. Ya, Najwa Latifah sudah. Hanya 2 pertanyaan ya, Nak. Dan itu mudah sekali pertanyaan. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Ya, oke. Oke, Rati Sundara, mantap. Sudah dikerjain ini. Sudah 4 siswa. Waktunya baru 1 menit berjalan. Naila, Askia, hebat. Yuk, masih ada 4 menit lagi. Dari berapa peserta nih?
18 partisipan. Ketua kelasnya siapa ya? Najwa Latifah ya? Iya, Bu. Najwa boleh bantu Bu Ambar, Nak, ngecek ini kehadiran teman-temannya, Nak, di partisipan. Oke. Terus yang belum ada kita panggil di grup kelas. Soalnya Bu Ambar hanya ada di akhir nanti, dilihat dari presensi kehadiran aja yang nggak ada, berarti alpa gitu aja. Kalau Bu Ambar, mumpung masih bisa diingetin dulu teman-teman yang belum masuk. Minta tolong ya Najwa. Oke, sudah 2 menit, baru 9 yang menjawab. Abias belum hadir. Fairuz belum hadir, Abinandra, Fairuz belum hadir. Oh ini ya, karena namanya tidak pakai nama asli ya. Jadi seperti Abias nih, Alianslur, ini kan akhirnya tidak tercatat ini ya, karena namanya bukan nama asli. Mohon teman-teman nanti kalau di Zoom namanya diganti ya, karena kan Bu Ambar ngeceknya di find partisipan itu nama sesuai absen ya. Jadi mohon kerjasama dari anak-anak semua. Nah, ini nama-nama panggilan ini. Oke, sudah 14. 1 menit lagi. Bagus. Iya, kita tunggu lagi 1 menit terakhir. Iya, sudah 15, 1 menit lagi. 16, bagus ya. Nah, ini saya berharap anak-anak yang hadir hari ini hadir juga secara keikutsertaan ya. Karena kadang kalau hadir di namanya hadir, tapi pas dipanggil itu nggak ada gitu. Jadi nggak berinteraksi, ini kemana anaknya gitu. Ya, jadi ayo kita berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran kita ya, semangat. Alif sama Valen, iya betul, Alif sama Valen ya. Valen juga belum ada di grup ya. Alif mungkin masih istirahat atau gimana nih? Boleh dipanggil dulu nak di grup. Alif belum hadir. Ya, terima kasih ya Najwa, sudah dibantu Bu Ambar nih. Baik, oke sampai sini dulu deh. Yang belum masih Bu Ambar tunggu ya. Untuk dari pretest yang ini, kira-kira kita akan belajar mengenai apa ya? Benua Asia. Hebat. Betul. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Benar apa benar? Benua Asia bagian utara. Oke, siap ya. Baik, terima kasih anak-anak nih, hebat-hebat nih, luar biasa. Betul sekali, kita akan belajar mengenai benua Asia ya. Nah, kali ini
pembelajarannya adalah, sebentar, Alif nggak bisa masuk nih. Nah, betul sekali. Kita akan belajar mengenai benua Asia. Menurut anak-anak, benua Asia itu benua yang menurut anak-anak nih besar, kecil, atau sedang secara ukuran? Besar. Besar, Bu. Besar. Ya, betul, hebat. Sip, mantap ya. Nanti kita mau ada games mengenai negara-negara di benua Asia ya. Nah, kita lihat berikut ini materi kita. Nah, betul nih, anak-anak apa yang sudah anak-anak utarakan tadi benar sekali ya. Dan kita di kelas 9 ini akan belajar mengenai letak dan luas benua Asia, Amerika, Eropa, Australia ya, dan benua-benua lainnya. Kemudian interaksi antar benua-benua tersebut. Ya, kok bisa berinteraksi? Sekarang Bu Ambar tanya, di dalam benua tersebut ada penghuninya apa enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Betul. Nah, di dalam benua tersebut kan ada penghuninya nih ya, yaitu yang kita sebut dengan penduduk. Nah, penduduknya itu punya budaya enggak, Nak, di dalam benua tersebut? Iya, Bu, budayanya beda-beda di setiap benua. Betul, bagus. Selain budaya, keanekaragaman alamnya beda-beda atau sama? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Oke, kalau di benua Asia banyak yang kutub, banyak yang diliputi es nggak, Nak, daerahnya kira-kira? Enggak, ada, Bu, tapi cuma Sedikit. dikit. Oke, bagus. Ya, betul sekali ya. Ada ya, tapi sedikit ya. Hanya di tempat-tempat tertentu saja ya. Seperti kalau di mana, kalau di benua Asia tuh, Nak, di apa ya namanya ya? Himalaya, Bu. Iya, betul ya, di Himalaya. Ya, hebat tuh ya. Nah, itu puncak tertingginya ya. Nah, di benua Asia itulah puncak tertingginya ya. Seperti itu, dan itulah diliputi es ya, dan itu yang menarik sekali. Di negara apa terletaknya, ada yang tahu? Di mana ya Himalaya? Nepal sama India sih. Betul, hebat ya, di Nepal ya, Nak ya. Dan karena kalau para pendaki yang ada di di Himalaya ya, kalau meninggal nggak bisa dibawa lagi turun ya, karena kan melewati alam yang sangat terjal gitu ya, dan dingin, akhirnya ditinggalkan begitu saja ya. Atau di masyarakat Nepal ya, yang unik adalah nanti kita boleh browsing lagi ya, lihat-lihat lagi dinamika penduduk di masyarakat Nepal yang pernah saya lihat di Metro TV ya. Kalau mereka meninggal itu jenazahnya dipotong-potong, Nak. Terus udah gitu ditebar dan dimakan oleh burung pemakan bangkai ya. Karena nggak mungkin kita menggali es gitu ya untuk mengubur kayak kita di sini, nggak mungkin seperti itu. Jadi mereka seperti itu adat kebiasaan masyarakatnya. Nah, dan ternyata berbeda antara di Nepal ya, kemudian di Asia Tenggara sendiri berbeda. Nah, itu yang akan kita pelajari. Berikut alamnya, berikut dinamika penduduknya. Nah, ini dia kompetensi yang harus anak-anak miliki dan harus anak-anak kuasai adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian kompetensi keterampilan, nah ini nilai keterampilan yang diminta anak-anak mampu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Nah, indikatornya adalah letak geografis, benua Asia dan Amerika, letak astronomis, ya. Nah, kemudian letak benua Asia dan Amerika, keadaan alam, dan dinamika penduduk benua Asia dan Amerika. Ini nilai keislamannya, padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam berbagai tingkatan kejadian. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Nah ini ya, nilai keislaman yang harus kita yang menelandasi pembelajaran kita hari ini ya, bahwa kenapa benua ini ada, kenapa dunia ini ada, ya itu dia, karena Allah itu menciptakan ya dalam beberapa tingkat kejadian ya, seperti itu. Nah ini kita lebih ke sini ya, benua Asia ya. Kita
kita ketahui dulu apa yang dipelajari. Nah, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam dan dinamika kependudukan negara dan negara di dunia, perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari letaknya, yang paling gede yang mana nih, Nak? Yang paling luas wilayahnya. Coba kita lihat. Dari benua yang ada nih, Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia. Yang paling luas yang mana? Yo. Asia. Ya. Betul. Dan kita patut bangga nih ya, tinggal di benua yang paling luas sedunia ya. Pasti. Tapi benar nggak sih kita tinggal di benua yang paling luas? Iya, Bu. Benua Asia ya. Dan kita tinggalnya khususnya di Asia mananya tuh? Bagian mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya, pinter ya, Asia Tenggara, hebat ya. Nah, kita tinggal di salah satu bagian dari benua Asia, yaitu Asia Tenggara. Ya, ini kita bagian dari 44 juta kilometer persegi nih, Nak nih. Ya, dan terluas kedua adalah Amerika ya. Terluas ketiga adalah Afrika, kemudian Eropa dan Australia. Ini tetangga kita paling kecil nih luas wilayahnya nih ya. Padahal berdekatan ya. Mungkin dulu daratannya bersatu dengan Papua ya, Nak ya. Australia dulu secara kewilayahan bersatu nih lempengnya. Ya, maka hewan yang ada di Papua ini mirip dengan ada yang di Australia. Ya, karena itulah cirinya mereka bermigrasi. Nah, dulunya satu daratan kita. Nah, karena pergerakan lempeng tektonik terpisah akhirnya ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita kembali ke sejarah, ada teori apungan benua, ya, sehingga bisa terbentuk. Kok bisa, Bu, terbentuk benua-benua seperti ini? Ya, karena ada teori apungan benua, ya. Atau kita lihat dengan teori plate tektonik gitu ya, terpisah. Dan masa glasial, pencairan es, sehingga semuanya bergerak. Ya. Sebentar. Itu Bu Anisnya nggak kedengeran suaranya, Nak. Bentar nih, anak saya juga lagi belajar nih. Bu Anisnya nggak kedengeran, mic-nya masih di mute. Bilang, Bu Anis masih di mute, Bu. Gitu. Bu Anis masih di mute, Bu. Suaranya tidak terdengar. Nah, oke, udah ya. Nah, ini dia. Benua Asia. Nah, kita di mana ini ya? Ya, kita di sini nih, paling selatan nih kita nih, Tenggara ya. Kalau di selatan kan, selatannya di sini, kita di Tenggaranya. Ya, ini dia Indonesia. Nah, inilah negara-negara di benua Asia. Ini petanya ya. Kita lihat benua Asia merupakan benua terluas. Gak apa-apa. Dengerin dulu, Bentar ya. Nggak apa-apa, kalau belum punya nggak apa-apa, dengerin dulu. Nah ini, aduh. Baik, kita lanjut ya. Benua Asia terluas di dunia ya, letaknya sampai luasnya 44 kilometer, 180.000 kilometer persegi atau sekitar sepertiga dari luas keseluruhan bumi. Ya, letak astronomisnya sebagai berikut. Ini tinggal dibaca sama anak-anak ya. Secara geografis, Asia terletak antara benua Eropa, benua Australia, serta di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Nah, secara geologis, Asia menyatu dengan benua Eropa, maka sering disebut Eurasia. Nah, kemudian punya batas-batas wilayah. Yang utara ada Laut Es, ya. Yang di timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Lautan Teduh, ya. Sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Ini dia iklim-iklim yang ada di kita, ya. Nah, kita iklimnya di 4 iklim, ya. Ada yang panas tropik, ada yang iklim subtropik, ada yang iklimnya sedang, dan ada yang daerah kutub utara. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau Indonesia masuknya yang mana nih wilayahnya nih, iklimnya nih? Khususnya Asia Tenggara deh, khususnya Asia Tenggara. Tropis, Bu. Ada beberapa subtropik. Oke, hebat, bagus. Tropik. Nah, kalau tropik punya berapa musim?
2. Bagus. 2. Betul, hebat. Nah, sekarang musimnya dipengaruhi oleh angin muson apa dan muson apa? Angin muson barat sama muson timur. Hebat, luar biasa. Bagus, bagus. Nah, angin muson mana yang datang musim penghujan dan mana yang musim kemarau? Nah, dari sini kita analisis yuk. Angin muson apa yang mendatangkan musim kemarau dan angin muson apa yang mendatangkan musim penghujan? Yo, siapa? Angin muson? Muson timur yang panas, Bu. Betul ya. Angin muson timur yang mendatangkan musim kemarau ya nak ya, bawa uap airnya sedikit jadi nggak turun hujan ya, uap airnya panas sehingga kita kemarau ya nak ya, kering seperti itu. Nah kalau angin muson barat membawa uap air dari Pasifik ya, dari lautan-lautan yang luas, airnya mengandung uap air yang banyak sehingga turun hujan. Nah bulan-bulannya kan dibagi ya anaknya, dulu kita pernah belajar tuh dari anak-anak SD tuh, Juli sampai Oktober ya musim apa ya, Oktober sampai apa gitu. Tapi sekarang musimnya nggak sesuai bulannya Bu, ya karena pergeseran arah angin ya. Ada ilmu yang mempelajarinya yaitu klimatologi. Nah, anak-anak kalau nanti sudah SMA bisa, kalau senang belajar fisika nanti bisa kuliahnya di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Belajarnya free, gratis ya, kuliah gratis ya, karena itu sekolah kedinasan yang punya pemerintah ya. Di situ nanti anak-anak kerjaannya ngapain ya, itu ngitungin iklim ya, membaca arah mata angin ya, nanti bisa memprediksi hujan. Pokoknya seru deh ya. Saya pernah dulu ke BMKG ya, seru banget. Di sana ada kuliahnya nak ya. Nanti kalau kuliah di BMKG, anak-anak yang seneng ya sekolah kedinasan ya. Nah seperti itu. Inilah iklim. Nah kalau yang di Korea adanya di iklim mana nih? Korea Selatan, subtropik apa sedang? Menurut anak-anak nih, kira-kira masuknya kemana ya kira-kira? Di Korea punya 4 musim nggak tuh? Korea, yang seneng Korea mana? Di Korea musimnya cuma 2 apa 4 ya? 4 deh, Kak, Bu. Iya, betul. Iya, ya. Musimnya 4 dia masuknya subtropik nih ya. Kawasan Asia Timur. Ya, masuknya apa aja? Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, ya dia masuknya ke sini, subtropik ya. Dan nanti daerah lainnya anak-anak bisa menganalisis lebih dalam. Nah ini dia bentang alam kita. Nah betul tadi yang tadi kita omongin tuh, yang tadi sudah di share sama anak-anak, kita ada namanya pegunungan Himalaya, ya, ada pegunungan Hindukush, Karakorum, Asia Tengah, ya, pegunungan Sirkum Pasifik, Mediteran, dengan puncak tertingginya yaitu Mount Everest, ya nak ya. Nah, ini dia daerah plato atau dataran tinggi, yang paling tinggi dataran tinggi Dekan. Halo, maaf nak, saya terpental karena jaringan. Sudah terdengar lagi belum? Iya Bu, sudah. Alhamdulillah. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, tadi kita lihat ini kenampakan alam, ya. Kenampakan alam kita ada, oh ini saya share screen saya tertutup ya. Bentar, saya share lagi. Nah, ini udah kelihatan belum share screen saya? Di saya belum, Bu. Oke, mungkin masih proses nih. Sudah terlihat lagi? Share screen-nya. Sudah nampak di layar anak-anak belum share screen saya? Sudah
Udah kelihatan belum? Nah, itu yang paling bawah tuh. Ya, udah, Bu. Nah, ya, oke. Nah, ini tadi kita lagi ngomongin tentang apa sih? Tentang penampakan alam ya, Nak ya. Nih, penampakan alam yang tadi ada daerah plato ya, tentang alam ya. Nah, ini ciri-ciri dari benua Asia secara fisik. Jadi kalau kita ngomongin fisik itu lebih kepada alamnya bagaimana. Nah, ya nanti kalau secara sosial berarti dinamika penduduknya ya. Nah, nanti kalau dibilang kajian fisik berarti kajian kewilayahannya. Ya, bagaimana letaknya, bagaimana airnya, bagaimana iklimnya, itu namanya fisik ya. Nah, inilah bentang alamnya tadi, pegunungannya, kemudian daerah plato, ya, daerah basin atau cekungan atau yang dibilang daerah yang paling rendah di benua Asia yaitu danau atau laut Kaspia. Ini dia nih, Caspian Sea ya, yang ada di antara Turkmenistan ya, Azerbaijan ya, Georgia, Rusia, nah ntar di Kazakhstan ya, di sini ada namanya laut Kaspia, Danau Baikal, Danau Balkas, Danau Urmia, dan Laut Mati. Ya, di dalam Laut Mati terdapat kadar garam yang sangat tinggi, ya, tertinggi di dunia sekitar 26%. Nah, ada lagi lembah-lembah sungai besar, ya. Nah, salah satunya adalah lembah sungai yang terkenal adalah delta Sungai Gangga di India. Anak-anak tahu nggak ada peristiwa apa sehingga kemarin kematian karena COVID di India ini sangat merebak, Nak? Tahu nggak kenapa? Karena ada perayaan di dekat Sungai Gangga, ada perayaan semacam perayaan hari raya ibadah gitu. Betul, ya. Mereka mandi bersama ya, Nak ya. Menyeburkan diri ke Sungai Gangga ya, secara beramai-ramai, kerumunan ya. Betul, Talita ya. Ini ada yang baca nggak isunya nih ya? Banyak beredar di media sosial ya, Nak ya. Karena ya, mayatnya ada di Sungai Gangga. Iya, betul. Nah, jadi pas kejadian hari rayanya umat Hindu di sana, mereka itu mensucikan diri, ya, mandi bersama-sama, mencemplungkan diri di Sungai Gangga. Seperti ini nih kondisinya nih ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Tapi lebih tumpah ruah lagi ya. Setelah itu kasus COVID meningkat tinggi ya di India. Kemudian akhirnya banyak yang meninggal ya karena tidak tertolong ya seperti itu. Nah, karena tadi kata Talita ada yang dihanyutkan, Bu, di Sungai Gangga. Iya, karena kan kalau orang Hindu itu meninggal kan dibakar ya, Nak ya, dikremasi gitu ya. Nah, karena menunggu dibakarnya itu lama ya, dan antriannya panjang, sama seperti di Indonesia, Nak ya, nguburinnya tuh panjang sekali ya, antriannya banyak ya. Nah, karena itu akhirnya dihanyutkan ke Sungai Gangga. Nah, banyak tuh yang ketemu akhirnya beberapa jenazah COVID yang dihanyutkan di Sungai Gangga. Ada lagi cerita, saya dengar itu baca-baca di media sosial, ada yang karena menunggu untuk dikremasi lama, akhirnya jenazahnya dicabik-cabik sama anjing ya, Nak ya. Ya Allah, sedih. Ya, karena menunggu antrian pembakaran ya. Dan membakar itu kan butuh biaya ya, Nak. Bukannya dulu apanya seperti itu. Nah, itu tadi. Kemudian wilayah gurun ya yang sangat luas terletak di India, Cina, dan daerah Timur Tengah. Sedangkan untuk hutan hujan tropis yang masih luas ada di Indonesia. Nah, kita patut berbangga kita punya hutan hujan tropis terbesar di Asia, ya, di benua Asia. Ya, hutan hujan tropis kita terletak di Pulau Sumatera. Nih, yang orang-orang Sumatera patut berbangga nih ya, karena punya hutan hujan tropis yang hijau sepanjang tahun, yang apalagi menyimpan keanekaragaman hayati ya yang luar biasa. Itu tadi mengenai, nah ini kependudukan. Wah, kalau masalah penduduk jangan ditanya deh. Kayaknya kita paling banyak sedunia ya. Oh enggak, Ding. Kita urutan kalau Indonesia urutan keempat. India, Cina, ada di Asia semua ya. Yang terbanyak kan Cina, India, Indonesia, ya kan? Nah, apalagi yang paling banyak lagi Amerika, gitu kan? Nah, berarti udah paling banyak nih kita di seluruh benua ya Asia menduduki peringkat pertama ya kependudukan. Ya, keragaman budaya penduduk sangat tinggi, kegiatan ekonomi penduduk masih didominasi oleh sektor
agraris ya. Apa sih sektor agraris maksudnya? Ada yang tahu nggak? Pertanian. Betul ya, pertanian. Ya, pertaniannya meliputi apa aja? Kalau Bu Ambar boleh tanya lagi. Pertaniannya meliputi aja. Bu, kalau bertani emang beras doang? Ada lagi nggak yang lain pertanian? Bagaimana? Teh. Ya, betul. Kopi. Cengkeh. Lupa dicolokin. Iya, ya. Oke, lanjut. Nah, betul. Pertanian tadi apa aja selain beras tadi? Apa aja, yo? Teh. Nah, apa lagi? Kopi. Kopi. Terus apa lagi? Jagung termasuk nggak? Termasuk. Gandum termasuk nggak? Termasuk. Nah, betul. Betul sekali, hebat ya. Nah, itulah termasuk pertanian ya. Bahkan perikanan juga termasuk, Nak. Masuk ke dalam pertanian juga ya. Nah, kalau saya kemarin karena saya senang budik damber di belakang rumah ya, dari ember budik damber lele. Kemarin saya lihatin suami saya lihat peternakan lele yang ada di India tuh satu kolam itu ribuan ya, Masya Allah. Nah, itu juga termasuk bagian dari pertanian ya, kayak gitu deh. Ini oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ikutan belajar lagi nih? Ada yang mau tanya dulu? Aduh, ini capung ikutan masuk ini capung di rumah. Aduh. Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, kita mau main games nih. Tapi kalau nggak ada yang nanya, Bu Ambar yang tanya, ya. Oke, tos dulu dong. Tanya. Kalau nggak ada yang nanya, Bu Ambar yang nanya. Kira-kira nih, menurut anak-anak, ada berapa sih pembagian wilayah di benua Asia itu sendiri? Region ya, kalau kita bilang ada region Asia apa, Asia apa, Asia apa. Nah, siapa yang bisa jawab? 3. 3. Oke, dari Aisyah 3. Yang lain? Yang lain? Silakan. 6 atau 7, Bu. 5. 5, 7. Oke. Yang jawab 7, 5. Bu. Taruh. Kira-kira Asia apa aja, yo? Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Asia Selatan, Asia Tenggara, sama Rusia. Oke, sip. Bagus, hebat, luar biasa nih, mantap. Terus udah gitu, kita masuk ke mana? Ayo, Asia mana? Asia Tenggara. Oke, bagus, mantap. Nah, mantap, sip. Nah, kemudian hebat ya. Terus pertanyaan kedua sekarang. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan penduduk di benua Asia ini banyak sekali, Nak? Kira-kira Manusianya tumbuh dari bawah tanah. Karena suhunya paling pas, Bu. Kayak enggak terlalu dingin banget kayak di Eropa. Habis itu sumber daya alamnya juga banyak. Oke, bagus ya. Ada yang setuju nggak dengan pernyataannya Talita? Setuju, Bu. Setuju. Nah, ini suhunya pas ya sehingga banyak terjadi kelahiran gitu ya. Banyak terjadi
Karena kalau di tempat kita, kalau di negara lain mungkin karena dingin ya masyarakatnya sampai ada yang zero growth population ya Nak ya, 0 pertumbuhan penduduknya ya seperti di Eropa ya seperti itu. Nah kalau di Indonesia suhunya pas Bu, sehingga banyak terjadi kelahiran gitu ya Talita ya. Iya, kemudian akhirnya pemerintah di Indonesia sendiri pemerintah menganggarkan apa Nak? Mencanangkan program keluarga berencana ya, bahwa satu keluarga hanya boleh 2 anak gitu ya, untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ya, khususnya di Indonesia ya. Di Cina apalagi ya banyak banget penduduknya. Sama makanya di Cina itu untuk menanggulanginya dibangunnya rumah yang bentuknya seperti apartemen ya, jadi nggak ngabisin lahan ya seperti itu. Oke lanjut, karena anak-anak belum bergabung di Google Classroom saya, jadi saya mau undang dulu anak-anak, yuk gabung yuk di Google Classroom kita yuk. Google Classroom, ini dia, Google Classroom kita ini, ya kodenya saya kirim di chat ya. Nah di sini nanti sudah saya berikan modul, ini dia, silakan bergabung. Kodenya ini, kode GCR sosial. Nah, silakan bergabung terlebih dahulu di Google Classroom Ibnu Abbas. Nah, saya tunggu anggotanya. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke, bagus. Sudah 6 siswa yang bergabung. Masih ditunggu yang lain. Ayo, yang nyalain Zoom, ikuti instruksi ya, supaya kehadiran anak-anak tidak sekedar hadir saja. Ya, namun bisa berinteraksi dan bisa mengikuti segala arahan. Oke, bagus. Hebat. Wah, mantap. Udah 12 nih. Tinggal nunggu sedikit lagi nih ya. 9 lagi. Masih ditunggu yang lain? Ini saya matiin dulu nih. Silakan. 13. 8 siswa lagi. Dari berapa ini partisipan? Kalau saya nggak manggil-manggil lagi ya, soalnya sayang sekali dalam pembelajaran kita kalau anak-anak nggak masuk dan habis waktunya hanya memanggil anak-anak yang belum bergabung. Sayang banget. Ayo, ini masih banyak nih yang belum bergabung. Oke, sudah 15. 5 siswa lagi. Ya, yang ada di sini 5 siswa lagi. Yang sudah bergabung anak-anak, nanti Bu Amber sudah ini ya, sudah men-share modul kita. Nah, kemudian ada tugas kelompok. Nanti Bu Amber arahkan tugas kelompoknya seperti apa. Nah, minggu depan kita ada diskusi di Google Classroom ya. Minggu depan itu minggu pertama ya. Ada Zoom lagi berarti. Kan minggu ke-1 dan minggu ke-3 Zoom-nya. Mana lagi nih? Baru 15. Mana nih? 6 siswa lagi, ayo. Namanya mohon dibenarkan dulu ya, namanya sesuai dengan nama lengkapnya. Nah, ini yang sudah ada di sini, ada di Zoom tapi belum bergabung masih banyak nih. Atau yang sudah gabung di Zoom ternyata terlempar gak masuk lagi. Nah, Abinandra, mana Abinandra?
Habinandra hadir di Zoom, tapi nggak mengikuti instruksi ini ya. Saya lihat nggak masuk ke ininya ya. Kemarin juga gitu ya, waktu art and craft. Ini ada apa Bu ini? Ambar, saya izin ke toilet ya. Oke, siap. Nah ini mohon kalau ada di Zoom itu ikut mengikuti instruksi. Nah kan kelihatan seperti ini ya, nggak masuk. Oke, baik. Nah, anak-anak sebelum melaju ke ke penugasan kelompok, Bu Ambar ada games ya. Kita ikutin games dulu yuk. Menebak negara-negara yang ada di benua Asia. Anak-anak bisa gunakan annotate dan mouse yang ada di Zoom-nya ya. Nanti anak-anak bisa ikut menebak letak negaranya di sebelah mana ya. Mana nih? Ya. Nih anak-anak bisa tunjukin ya sebentar. Kita mau main games. Bu Ambar restart dulu deh gamenya. Nah, ini gamenya. Kelihatan nggak sama anak-anak gamenya? Ya ini. Oke, anak-anak bisa pakai annotate ya yang ada di Zoom-nya atau mouse untuk menunjukkan. Coba dicoba dulu yang pakai mouse. Langsung aja diarahin di situ. Kita mau tebak negara Mongolia. Raisa tuh udah kelihatan tuh mouse-nya tuh. Ya, yang lainnya boleh ikutan ya, semuanya partisipasi aktif. Oke, sekarang kita mau cari negara Mongolia. Di mana ya negara Mongolia ya? Mongolia. Kayaknya di Asia sini nih, Mongol nih. Jangan dicoret, ditunjukin aja. Mongolia. Salah ya? Bener. Ini bener nih Mongolia. Oke, sekarang Bhutan. Nah, Bhutan, ayo di mana? Ayo, siapa yang nunjukin? Bhutan di mana? Tebak-tebak aja, nah. Salah juga nggak apa-apa. Dia kalau udah 3 kali salah, dia tunjukin negaranya di mana. Bhutan. Saya nebak Bhutan. Ikutan yang lain ya. Ini Pakistan. Sebelah Di atas Bangladesh, Bu. Di atas Bangladesh. Saya nyasar nih kalau ke Bangladesh. Ini ya. Di bawahnya Tiongkok. Oh iya. Betul. Nah, sekarang apa nih? Irak. Nah, siapa tuh? Ayo nunjukin Irak. Daerah sebelah sini nih. Atas Lebanon, Bu. Lebanonnya aja nyasar ini Suardafa saya. Ntar naik pesawat lagi nih. Ini bukan. Ini nih. Di sebelah Iran, Bu. Iya, langsung aja tunjukin, nah. Pakai annotate-nya tuh. Pakai mouse-nya bisa langsung tunjukin. Saya coba-coba ya. Oh, ini Syria. Ayo pakai annotate-nya. Yang ada di Zoom, ada annotate atau mouse. Anak-anak bisa tunjukin di sini di mana. Saya salah nih. Irak. Ini Iran. Nah, tuh ada annotate tuh. Ayo dipakai annotate-nya. Tuh, bisa ditunjukin tuh. Nah, atau remote bisa. Atau mouse bisa. Ayo. Oh, nggak bisa. Bukannya bisa ya? Dicoba dulu. Kalau kemarin bisa nih pada nyoba. Bu, saya nggak bisa pencet. Biasanya kalau di laptop nggak ada tulisannya, Bu. Kalau di HP ada. Oh gitu. Nggak ada yang kayak pensil lagi, Bu. Oh, yang pada di laptop nggak ada ya. Kalau remote control, nanti coba nih remote. Give mouse keyboard control tuh semuanya. Bu Ambar bisa. Share clipboard. Nah, udah di-share tuh clipboardnya. Boleh tunjukin, ayo. Nah, Irak belum kejawab nih. Irak di mana nih? Udah ketebak. Nah, sekarang Georgia di mana? Yo, Georgia. Georgia. Di mana ini negaranya ya? Georgia. Coba di sini. Ini. Di ujung, Bu, dekat Eropa. Iya, dekat Eropa.
Di sebelah, di bagian atas sedikit Turki. Turki, sebelahnya Armenia, habis itu atasnya Georgia. Iya, saya nyasar lah gitu kalau ditunjukin gitu. Ini negaranya nggak ada namanya ini Talita. Coba ini. Sama ini. Dekat Uzbek. Eropa, Bu. Eropa di sebelah sini kan. Eropa kan ke sana nih. Oh ini Georgia kecil. Apalagi ini sekarang? Nepal. Pasti tahu ini Nepal. Nggak usah ditunjukin lah. Ayo tebak sendiri ada di mana Nepal. Ayo ada di mana Nepal. Internet saya nggak stabil. Nepal di mana Nepal? Ini bukan? Nepal ada di mana Nepal? Oh ini. Coba Raina ya. Bangladesh. Ini India ya? Myanmar. Salah saya. Ini nih. Wede mantap. Wah ini Malaysia gampang nih Malaysia. Ayo di mana? Tunjukin. Malaysia di mana Malaysia? Malaysia truly Asia katanya nih. Tagline-nya. Kecoret, Bu, maaf. Ih nggak apa-apa. Mana nih Malaysia di mana? Di sini bukan Bu yang saya garisin itu. Di sini. Ya, Malaysia. Oke ini ya. Oh sama tuh langsung ketemu. Maldives. Ini keren banget nih ininya lautnya. Bagus banget. Di mana ya? Maldives. Di ujung sini. Ini bukan Bu. Ini coba ya. Widih mantap. Sri Lanka. Sri Lanka di sini. Sri Lanka. Widih keren. Apalagi nih? Turkmenistan. Tan. Biasanya di Asia sebelah sana tuh. Daerah-daerah sini nih. Iya. Tan. Di dekat Kazakhstan. Dava, Suar Dava nih, mantap. Widih, keren. Wah ini udah pasti tahu nih. Korea Selatan. Nih ketemu Opa, ayo cepetan biar nyampe. Ini ya, Dav. Oke. Langsung ketemu nih. Apa? Jungkok. Widih, ketemu. Lebanon. Lebanon di mana Lebanonnya? Wih, mantap Dava nih pengetahuan ininya nih. Jordan. Ini Jordan. Sini kali ya. Syria. Yang mana, Dav? Oh, kecil sini nih. Wis, Lebanon. Jordan. Saudi Arabia nih. Kita ntar ke Mekah nih. Nih, Jordan. Wede, mantap. Uni Emirat Arab. UAE. Ini. Wis, mantap Talita. Satu lagi Vietnam. Wah, tahu ini pasti. Vietnam ini Asia Tenggara. Oke, mantap Dava. Wih. Luar biasa ya, keren. Kalau menurut anak-anak seru nggak nih gamesnya nih? Ya, silahkan. Ke toilet nggak apa-apa, nak. Ya, stop dulu. Menurut anak-anak keren nggak nih gamesnya? Lumayan ya. Jadi kalau Bu Ambar. Saya udah sering Bu main Setera. Oh iya, wah Bu Ambar baru kenal nih Suar Dava. Ada apa lagi bisa tebak bendera ya katanya ya? Setera. Iya bisa tebak-tebak bendera negara juga nih ya. Mantap, luar biasa nih. Makasih ya. Anak-anak keren pengetahuannya nih. Luar biasa Bu Ambar. Jujur aja kalau region ya, wilayah-wilayah itu Bu Ambar masih belum hafal. Tapi luar biasa teman-teman, keren ya. Hebat. Baik anak-anak, karena minggu depan kita adalah diskusi kelompok. Ini Bu Ambar arahkan dulu. Nah, kita akan diskusi kelompok mengenai region atau wilayah bagian-bagian negara Asia Tenggara. Nah, tugasnya ada di sini. Nah, di Google Classroom kita ya. Tapi ini untuk minggu depan. Ini baru 15 siswa ya.
forumnya ini, nah ini untuk tugas kelompoknya. Nah ini ada LKPD benua Asia. Nah, supaya kita masih mengenal. Di rumah saya banyak Bu. Wah mantap, keren nih, pengetahuan luar biasa. Nah, punya ensiklopedia Asia ya. Nah ini dia anak-anak, Bu Ambar berikan LKPD lembar kerja peserta didik ya, mengerjakannya secara berkelompok. Nah ini diperhatikan dulu petanya. Kemudian tugasnya adalah ini, gampang banget ya. Dari benua-benua Asia, dari benua Asia kan dibagi menjadi 5 wilayah. Anak-anak diminta untuk menuliskan negara-negaranya apa saja. Kemudian dicari petanya ya, Asia Tenggara petanya ya. Diinsertkan di sini ya. Nah, ini petanya. Nah, dikerjakannya secara berkelompok. Kelompoknya Bu Ambar bagi ya. Kelompoknya Bu Ambar bagi, ini nanti tinggal diakses aja di Google Classroom. Batuk. Nah, kelompoknya kita bagi. Nah, ini langsung aja ya Bu Ambar bagi di sini. Kelompok pertama. Kelompoknya namanya ini aja ya. Kelompok PPKM. Nama-namanya nama-nama yang sekarang ini kita amati ya. Kelompok social distancing ya. Kelompok apa lagi nih? 5M ya. Balik. Ini nama-nama kelompoknya. Untuk minggu depan kita presentasi ya. Kita ada 21 ya, bagi 4 kelompok aja. Kelompok PPKM, social distancing, kelompok vaksin ya. Nah, kita bagi kelompok PPKM, DAVA. Nah, ini aja deh sesuai absen ya. Nomor absen 1 sampai 5 kelompok PPKM. Nah, anak-anak udah pada hafal belum nama-nama ininya absennya? Saya nggak tahu, Bu. Abinandra, Abrar, siapa lagi nih? Abias, Audrey, 1, 2, 3, 4, 5, Brigit. Nah, ini terlihat nggak di layar anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Iya, Bu. Oke. Terus di sini virus, Alif. Nih, saya kalau nyebut Alif itu Gufron. Sekalian nama depan yang saya panggil. Satria. Terus Nadia. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kelompok 5M. Najwa. Naila. Puan. Kaila. Raina. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok vaksin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Ntar kita ini lagi deh, tambahin lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita masukin dulu aja ya. Ada yang belum masuk? Ini Rara, Rati Sundara. Kemudian Aisyah. Ini Dava. Mas. Ini Syarla. Ini Talita. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita tambah ya.
ini zalika. Nah, di sini kita masukkan Valen. Ya, semoga Valen sudah bisa bergabung ya sama kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, oke, sudah 21 ya. Nah, ini saya posting. Ini untuk pembagian kelompoknya. Untuk minggu depan kita presentasi mengenai LKPD. Nah, LKPD-nya bagaimana, Bu? Perlu nggak yang tadi ini dikerjakannya di mana? Kerjakannya cukup di situ saja, Nak. Kemudian nanti dipresentasikan di di Zoom kita ya. Nanti kita presentasi kelompok ya di Zoom. Minggu depan ada Zoom lagi karena sesuai jadwal mata pelajaran kita Zoom-nya dari minggu pertama dan minggu ketiga ya. Itu langsung diisi di sini saja. Nah, diisi semuanya, namanya kelompoknya namanya apa? Kemudian nama-namanya siapa aja, kelas berapa ya. Nah, itu diisi. Nah, dari mana sumbernya? Anak-anak bisa gunakan modul internet atau YouTube ya, seperti itu. Nanti jangan lupa ketika anak-anak mengisikan di sini, nama-namanya dari mana, jangan lupa diketikkan sumbernya dari mana. Sumbernya boleh nggak Bu? URL, web, boleh ya. Anak-anak kopikan saja, taruh di situ. Itu boleh banget. Bahkan harus ya, karena tidak boleh menghilangkan sumber dari mana. Ya, seperti itu. Jadi cantumkan sumbernya. Nah, sampai di sini dulu untuk arahan minggu depan penugasan kita. Menurut anak-anak, tugasnya susah atau mudah? Mudah, Bu. Oke, bagus. Nah, nanti tinggal dibagi-bagi ya tugasnya, karena kan ada berlima. Tinggal cari, kamu bagiannya cari apa, cari apa, cari apa. Ya. Kemudian tuliskan di situ, yang mencari adalah siapa. Ya, supaya lebih memudahkan pekerjaan kita dibagi-bagi. Nggak boleh ditumpuk ke satu orang. Kalau satu orang itu tidak memberikan jawaban, ya anak-anak tinggal tulis saja laporannya, tidak memberikan jawaban. Ya, sejujur-jujurnya saja yang terjadi dalam dinamika kelompoknya. Ya, sampai sini ada yang belum dipahami atau masih ada yang belum jelas? Bisa dipahami arahan tugasnya untuk minggu depan? Insya Allah paham, Bu. Kalau sudah dipahami ya, ada yang masih belum jelas? Bu, saya tadi kan baterainya habis. Bu, saya baru masuk Zoom-nya lagi. Saya pengen nanya ini yang bagiin kelompoknya Ibu atau kita pilih sendiri atau gimana, Bu? Ya, nah, alhamdulillah kelompoknya sudah Ibu bagi. Nama-nama kelompoknya sudah ada di sini, Raisa, di Google Classroom kita. Nah, ini ada Google Classroom. Sudah bergabung kan ya tadi ya di Google Classroom. Nah, ini sudah ada nih pembagian kelompoknya. Ini sudah terlihat belum? Nanti di Google Classroom anak-anak sudah ada nama-nama kelompoknya ya. Nih. Ya, Audrey ya, sudah ya. Nah, ini sudah ada. Sudah terlihat, Nak? Nanti di Google Classroom dicek ya, nama-namanya sudah ada, pembagian kelompoknya. Terus dibagi-bagi lagi, siapa, Abinandra cari apa, Abrar cari apa, Abias cari apa. Nah, seperti itu ya, dibagi-bagi pekerjaannya. Karena tugasnya tadi hanya tadi ya, mengidentifikasi negara-negara di benua Asia. Bagaimana Audrey, sudah? Sudah, Bu. Oke, sip ya. Itu saja sepertinya pertemuan kita karena sudah habis juga. Silahkan anak-anak refleksi dulu bagian yang mana dari pembelajaran kita yang menarik menurut anak-anak. Pas yang cari negara-negaranya itu loh. Oh, pas bagian Iya, cari. Bu, yang tebak-tebakan peta itu. Iya, seru ya. Semoga Bomber bisa nemuin lagi nanti nih games-games lainnya nih ya. Dan saya juga baru tahu itu Setera ya. Si Dava mau udah sering main ya. Nah, apalagi yang lain menurut anak-anak yang menarik dalam pembelajaran kita? Ada lagi masukannya? Itu aja yang menarik. Baik, kalau gitu silahkan ditutup. Disiapkan. Siapa nih? Bu, kode GCR-nya apa? Oh, tadi ada di chat.
di chat Zoom kita ada tadi Bu Ambar kirim ya. Panjang tuh ke atas tuh. Bentar. Nah, ya Raisa, makasih ya Raisa. Tadi siapa yang menyiapkan ya? Saya, Bu. Oke, ya udah yuk ditutup subhanaka yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Yuk.